sahlan wa anta taj'al husna idza syi'ta sahlan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min haulil adzab. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, melanjutkan pembahasan tafsir ringkas surat-surat yang terdapat dalam juz 29. Kita sudah sampai pada surat yang terakhir dalam juz 29, yaitu surah Al-Mursalat. Baik, kita review dulu apa yang pernah kita sampaikan terkait dengan beberapa ayat dalam surat Al-Mursalat yang pernah kita bahas. Yang pertama, surat Al-Mursalat itu posisinya di ke-77 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Rinciannya surat ini terdiri atas 50 ayat, 181 kata, 815 huruf. Konon surat ini adalah wahyu ke-33 yang diterima oleh Nabi dan tergolong makkiyah. Terjadi pembahasan di antara para ahli tafsir apakah seluruhnya makkiyah atau ada ayat yang termasuk madaniyah. Ada sempat pembahasan seperti itu, seperti ketika para ulama membahas ayat ke-48 dari surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala berkata wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka untuk rukuk, mereka tidak rukuk. Sebagian ulama menduga ayat ini madaniyah karena perintah untuk sholat itu meskipun kejadiannya sudah terjadi di Mekah, tapi penekanannya terjadi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sehingga diduga ayat 48 itu madaniyah. Tetapi dibantah oleh jumhur ulama, di mana para ulama berargumen tidak setiap lafal yang menunjukkan kegiatan sholat itu dimaknai sholat. Tetapi ayat itu adalah perintah ketika Nabi Muhammad meminta atau mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak merespon ajakan dan dakwah beliau. Sehingga bisa diartikan apabila engkau meminta mereka masuk Islam, mereka tidak masuk Islam. Kemudian surat ini adalah surat yang terakhir yang dibaca oleh Nabi ketika beliau memimpin sholat berjamaah, lebih tepatnya sholat maghrib, karena setelah itu Nabi sakit, kemudian akhirnya beliau wafat. Sebagaimana kesaksian dari Ummu Fadl dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian surat ini sebagaimana surat-surat makkiyah pada umumnya masih menginformasikan tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta balasan bagi orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian di 5 ayat pertama kita kemarin sudah membahas para ulama ada 3 metode di dalam memahaminya. Yang pertama, ayat pertama sampai ke-5 itu dipahami maknanya adalah malaikat. Yang kedua 1 sampai 5 maknanya adalah angin. Dan yang ketiga dicampur, 1 sampai 3 itu angin, 4 sampai 5 itu malaikat. Kenapa terjadi khilaf atau 3 metode para ulama di dalam memahami 5 ayat yang pertama? Karena 5 ayat pertama cuma menunjukkan sifat tapi tidak menyebutkan objeknya. Seperti misalnya ketika Allah berkata di dalam yang ayat pertama, demi yang diutus untuk kebaikan. Ini cuma menunjukkan sifat tapi tidak menyebutkan yang diutus itu siapa. Sehingga para ulama khilaf apakah yang dimaksud
di ayat pertama sampai ayat yang kelima itu adalah malaikat, atau ayat pertama sampai ayat yang kelima yang dimaksud adalah angin. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau direnungkan lebih dalam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Ayat pertama sampai yang kelima itu yang dimaksud adalah malaikat. Karena ketika menginjak ayat yang ke-6 akan terasa ada perubahan konteks. Kalau sebelumnya mungkin tiba-tiba pindah ke malaikat lagi, maka lebih pas ketika ayat pertama sampai ayat yang kelima malaikat. Di ayat ke-6 dan ke-7 pun juga masih berbicara tentang malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu tugas malaikat, yaitu mudra al-mudra. Ketika malaikat sudah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, para nabi dan rasul kemudian menyampaikan kepada umatnya, maka manusia nanti tidak akan punya argumen karena mereka sudah diberikan peringatan. Karena para ulama sepakat Allah tidak akan mengadab suatu kaum sampai Allah mengutus pada kaum tersebut rasul. Tidak akan mengadab suatu kaum sampai kaum tersebut sudah mendapatkan peringatan terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan." Kami tidak akan menghadap suatu kaum sampai kami pernah mengutus kepada kaum tersebut rasul kami. Sehingga para ulama terjadi pembahasan orang-orang yang pergi pedalaman itu yang belum pernah dengar dakwah Islam, kalau mati seperti itu apakah masuk surga atau neraka? Maka pendapat yang lebih kuat adalah kalau seumur hidup dia belum pernah dengar dakwah Islam, dia belum tahu sama sekali seumur hidupnya tentang Islam, maka Allah tidak akan menganggap dia alias dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa tanda hari kiamat dimulai dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Di ayat yang ke-8 Allah berkata salah satu tanda hari kiamat yaitu fa'idan nujum tulisan. Apabila bintang-bintang itu sudah redup cahayanya atau menghilang cahayanya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nujum, bukan kawakib. Karena di dalam Al-Quran itu ada dua lafal yang bermakna benda-benda langit. Yang pertama nujum, yang kedua kawakib. Bedanya apa? Kalau nujum itu benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri, tapi kalau kawakib itu benda langit yang seandainya bersinar merupakan pantulan dari benda langit yang lain. Contoh nujum itu matahari, kalau contoh kawakib itu adalah bulan. Ketika benda-benda langit cahayanya meredup atau hilang. Kenapa? Wa idas sama ufurijat, karena langit itu telah terbelah, telah runtuh. Kalau tempat nempelnya benda langit saja sudah rontok, maka benda-benda langit yang nempel pada langit pasti juga akan hancur, akan hilang cahayanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu hancur sampai hanya menjadi debu. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, gunung itu nanti mengalami beberapa kejadian. Yang pertama, gunung itu akan digoncang seiring dengan goncangan bumi yang dahsyat, dan goncangannya sifatnya universal, bukan lokal. Kemudian yang kedua, setelah digoncang akan dicabut, sebagaimana tanaman ketika akan dipanen dia dicabut dari akarnya. Kemudian setelah dicabut diangkat ke langit, sehingga gunung-gunung itu seperti porak-porak yang berbaris.
dan yang terakhir gunung itu akan dihempaskan, akan dibenturkan dengan bumi sehingga hancur sehancur-hancurnya, hanya tersisa dari gunung itu debu-debu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idza rusul kita li ayyi yaumin ujilan. Kemudian Allah menyebutkan peristiwa yang nanti bakal terjadi di hari kiamat, yaitu Rasul akan dipertemukan dengan umat mereka masing-masing. Di padang mahsyar kejadiannya seperti orang berbaris. Orang-orang berbaris itu pasti ada pemimpin barisan. Orang-orang yang berbaris itu adalah umat, dan setiap pemimpin barisan itu adalah Rasul atau Nabi. Tatkala di padang mahsyar, manusia khususnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang bakal masuk neraka, mereka melakukan perdebatan dengan nabi mereka. Mereka menyalahkan nabi mereka, menyalahkan Rasul mereka, kenapa kemudian mereka bernasib yang buruk di hari kiamat. Apapun yang diucapkan oleh umat kepada nabinya, apapun yang diperdebatkan umat kepada nabinya, tetap yang menang adalah nabi dan rasul, karena nabi dan rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Bukanlah tugas nabi dan rasul untuk menyelamatkan, karena keselamatan manusia itu berada di tangan Allah. Sehingga ketika orang-orang kafir sadar nasib mereka akan berujung pada neraka, mereka tidak terima, mereka mendebat nabi dan rasul mereka, tetapi itu perdebatan yang tidak berarti karena tidak merubah nasib mereka. Kalau mereka ingin mendapatkan nasib yang baik, ya ketika di dunia berimanlah. Ketika di dunia jangan bermaksiat, ketika di dunia perbanyak ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata liyaumil fasl, pada hari keputusan. Salah satu nama hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yaitu yaumul fasl. Fasl itu kalau secara bahasa artinya pemisah. Apa yang dipisahkan ketika hari kiamat itu terjadi? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan terpisahlah kebenaran dan kebatilan, terpisahlah orang beriman dan orang kafir, terpisahlah orang-orang yang bakal dimasukkan ke surga dan orang-orang yang dimasukkan dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira penafsiran ini semuanya benar, karena setiap manusia itu nanti akan dikumpulkan sesuai dengan keimanan masing-masing. Bahkan dalam sebuah riwayat akan dikumpulkan dengan jenis amalan masing-masing. Sama-sama masuk surga. Kelak kita nanti akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan amal prioritas. Ada orang yang amalan hebatnya itu sholat, maka dikumpulkan dengan ahli sholat. Ada orang yang amalan hebatnya itu adalah puasa, maka dikumpulkan dengan orang-orang ahli puasa. Meskipun sempat dikelompok-kelompokkan, tetapi ujung-ujungnya manusia itu cuma pada dua nasib, apakah ke surga atau ke neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan kedahsyatan hari kiamat mengungkapkan wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kalian apakah hari keputusan itu? Sering kita ulang bahwasanya ungkapan wa ma adraka itu bukan kalimat tanya. Karena Allah itu Maha mengetahui, Allah tidak perlu bertanya untuk mencari jawaban. Tetapi wa ma adraka itu adalah ungkapan kedahsyatan informasi yang baru saja Allah berikan. Karena Allah baru saja memberikan informasi tentang hari kiamat, maka Allah mengungkapkan kedahsyatannya dengan ungkapan wa ma adraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai informasi tentang nasib buruk bagi orang-orang yang mendustakan dengan berkata wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Di dalam Al-Quran, di berbagai macam surat, kalimat wailun yauma idzil lil mukadzibin itu ada.
Tapi surat yang paling banyak kalimat atau ayat wailul yauma idzil lil mukadzibin terdapat dalam surat ini. Bahkan kalau kita hitung di dalam surat ini Allah berkata wailul yauma idzil lil mukadzibin itu 10 kali. Menunjukkan bahwasanya perbuatan yang Allah benci itu adalah mendustakan. Mendustakan yang rendah itu adalah mendustakan nikmat, dan yang paling tinggi adalah mendustakan yang memberikan nikmat. Bapak dapat nikmat tapi tidak bersyukur, itu dosa besar. Semakin besar dosanya kalau bukan cuma nikmat yang didustakan, tapi sudah sampai tingkatan mendustakan Allah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan. Biasakan setiap nikmat itu disyukuri, sembari menunjukkan bahwasanya nikmat ini bisa hadir, nikmat ini bisa diberikan, nikmat ini bisa kita nikmati gara-gara Allah. Allah lah penyebab nikmat itu datang kepada kita. Maka biasakan untuk bersyukur, biasakan untuk merenung, karena di antara hal yang membuat Allah murka itu adalah mendustakan. Mau mendustakan nikmat maupun mendustakan pemberi nikmat, dua-duanya dosa besar. Tetapi lebih besar dosanya kalau sudah sampai tingkat mendustakan sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhul akhirin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, kemudian di waktu kemudian kami pun membinasakan orang-orang yang datang kemudian. Salah satu bukti Allah tidak ridho terhadap orang-orang yang mendustakan nikmatnya adalah dengan membinasakan mereka, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh dan sebagainya. Itu dibinasakan oleh Allah karena bukan hanya mendustai nikmat, tapi sudah sampai mendustakan pemberi nikmat. Bahkan tidak hanya berhenti kepada umat terdahulu, umat yang datang berikutnya ketika mendustakan nikmat pun juga dibinasakan. Para ulama khilaf siapakah yang datang kemudian yang dimaksud dengan ayat ini. Ada yang mengatakan adalah Fir'aun, tetapi ada juga yang mengatakan orang-orang musyrik Mekah, karena ketika Nabi berperang dengan mereka, matinya mereka dalam peperangan-peperangan ketika melawan Nabi itu adalah bukti Allah juga membinasakan mereka, meskipun cara matinya beda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu mati dengan cara diberi musibah, diberi adab, tapi kalau orang musyrik Mekah mati ketika mengkufuri nikmat Allah dalam peperangan ketika mereka melawan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami menyiksa orang-orang yang berdosa. Untuk kedua kalinya Allah berkata, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian Allah menyebutkan satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia tentang penciptaan manusia. Allah berkata, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina? Para ulama sepakat air yang hina di sini maksudnya mani, yang dimaksud adalah sperma. Kenapa mani atau sperma itu disifati sebagai air yang hina? Karena ketika mani atau sperma itu tumpah, gak ada ceritanya ada orang yang memungutnya kembali karena saking berharganya. Bahkan ketika sperma atau mani itu tumpah, orang jijik, menunjukkan saking hinanya sperma. Tetapi meskipun manusia berasal dari air yang hina, ketika tumpah tidak ada orang yang memungut, ketika tumpah orang jijik, Allah muliakan manusia
dengan cara wal faja'alna fi qararin makin. Tetapi kami jadikan air mani tersebut terkumpul di tempat yang kokoh. Maksudnya apa? Manusia diciptakan dari mani yang masuk ke rahim dalam waktu yang telah Allah tentukan dengan berkata ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan, sampai ibu kita melahirkan kita. Faqadarna fa ni'mal qadirun, maka sebaik-baik yang menentukan adalah kami. Kemudian yang ketiga kalinya Allah berkata wailul yauma idzil mukadzimin, kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang berdusta. Kalau kita ambil kesimpulan, Allah menegur manusia itu dengan dua cara. Yang pertama, Allah menegur orang-orang kafir Quraisy ketika mendustakan hari kiamat dengan menceritakan kiamat itu bakal terjadi, pasti terjadi, dan kejadian-kejadian yang nanti bakal terjadi. Ketika itu masih didustakan, Allah kemudian mengungkit-ungkit nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah lah yang menciptakan manusia. Sehingga kalau kita lihat alurnya, apa yang membuat kalian mendustakan? Padahal aku sudah menerangkan kepada kalian tentang kebenaran hari kiamat, tentang kekuasaan diriku yang menciptakan dirimu. Kalau aku menciptakan dirimu saja bisa, maka aku berbuat untuk menjadikan hari kiamat itu pun pasti lebih bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, alam naj'alil arda kifatan, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai tempat berkumpul? Para ulama menyimpulkan bumi ini tempat kumpulnya manusia. Lapisan bawah itu untuk orang-orang yang mati, dan lapisan atas itu untuk orang-orang yang hidup. Ada kalanya ketika di dunia tinggal di atas dan tinggal di bawah. Tetapi nanti ketika hari kiamat semua manusia mati tinggal di bawah semua. Tetapi kemudian ketika Allah membangkitkan seluruh manusia untuk dikumpulkan di padang mahsyar, nanti kumpul di atas semua. Jadi kejadiannya unik. Sempat ada yang di atas dan di bawah, kemudian di bawah semua, kemudian di atas semua. Ahya wa amwata, kami kumpulkan seluruh yang hidup maupun yang mati. Wa ja'alna fiha rawasiya syamifati wa asqainakum ma'an furata. Dan kami juga yang berkuasa menjadikan kalian air yang mengalir ke tempat-tempat yang tinggi. Salah satu kuasa Allah kepada manusia, yaitu ketika Allah menjadikan proses hujan melalui penguapan air laut. Ternyata air laut ketika diuapkan itu masih mengandung sedikit garam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan air ketika dalam bentuk hujan asin. Cara Allah kemudian menghadirkan air yang tawar itu adalah dengan mengirimkan hujan di tempat yang tinggi, di gunung-gunung. Air yang masih sempat mengandung garam itu akhirnya tersaring oleh akar-akar pohon-pohon di pegunungan, sehingga air yang sampai di kita itu adalah air yang bersifat tawar. Allah mengungkit tentang kuasanya memberikan air kepada manusia yang harusnya membuat manusia itu bersyukur. Kalau sudah bersyukur, harusnya membenarkan setiap informasi yang Allah berikan. Kemudian untuk sekian kalinya Allah berkata, wailul yauma idzil lil mukadzimin, kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian Allah berkata, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, intaliqu ila dhikri salasi syu'ab la dhalihi wa la yughni minal lahab, innaha ta'ni bi syarrin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Kemudian Allah menceritakan nasib orang-orang kafir pada hari kiamat. Nasib orang di hari kiamat, nasib orang kafir di hari kiamat
Di antaranya Allah berkata, pergilah kalian kepada yang pernah kalian dustai. Maksudnya carilah tempat berlindung pada hari ini. Padahal manusia pada hari itu tidak dapat mencari tempat perlindungan, karena yang dapat perlindungan hanya orang-orang beriman. Kalaupun nanti orang kafir dapat tempat perlindungan, Allah sebutkan di dalam ayat ini ada tempat berlindung yang memiliki 3 cabang. Para ulama khilaf, ada yang mengatakan itu adalah pohon kering yang hanya memiliki 3 cabang tapi nggak ada daunnya. Sehingga kalau orang manusia, orang-orang kafir itu berlindung di pohon kering hanya dengan 3 cabang, tidak ada daunnya, ya sama saja percuma, karena tempat itu tetap panas. Tetapi Ibnu Katsir lebih memilih pendapat yang kedua. Tempat berlindung yang memiliki 3 cabang itu adalah asap neraka jahanam. Saking besarnya, saking mengerikannya, sampai-sampai tidak hanya 1 cabang, tetapi 3 cabang. Yang ketika orang kafir berlindung di bawah asap neraka jahanam itu, mau di asap cabang 1, 2, 3, bukannya mendapatkan kebutuhan, tapi tambah panas. Karena ini adalah asap dari neraka jahanam. Apapun yang berasal dari neraka jahanam itu sifatnya panas. Kemudian Allah menambahkan, tempat berlindung tadi tidak akan menyebabkan kalian terhindar dari jilatan api neraka. Bahkan neraka jahanam itu mengeluarkan percikan api yang sebesar istana. Kalau percikan apinya saja sebesar istana, terus apinya kayak gimana? Menunjukkan dahsyatnya api di neraka jahanam itu berbeda dengan api di dunia. Sebesar-besarnya api di dunia itu, percikan apinya tetap kecil. Tetapi kalau neraka jahanam, Allah gambarkan percikan apinya saja sebesar istana, puluhan meter. Apalagi kemudian api neraka jahanam itu sendiri pasti lebih dahsyat dibandingkan jilatan atau percikan apinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya menegur, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang dustakan. Hada yaumul la yantiqun. Ini adalah hari di mana mereka tidak dapat berbicara, wala yu'danu lahum fayaqtadirun. Mereka juga tidak diberikan izin dan juga tidak diberikan udhur. Para ulama menerangkan, manusia nanti di hari kiamat ada kondisi-kondisi yang berubah terkait dengan lisannya. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, manusia itu bisa berbicara. Bahkan terkesan pembicaraannya bebas sampai umat bisa mendebat nabinya. Tapi ketika memasuki fase berikutnya, yaumul mizan, ketika manusia nanti ditimbang amal kebaikannya, kemudian manusia diminta kesaksiannya, tiba-tiba lisan ini tidak dapat berbicara. Yang berbicara adalah anggota tubuh yang lain, sisanya menjadi saksi. Awalnya bebas berbicara, tiba-tiba tidak dapat berbicara. Setelah itu kemudian manusia bisa berbicara lagi, tapi bicaranya pasrah. Yang masuk surga, pembicaraannya bersyukur karena didapati hasil buku amalnya baik. Tapi bagi orang yang kafir, dia kemudian menyesal, menangis karena buku catatan amalnya itu buruk, menghantarkan dia ke neraka. Sehingga kondisi manusia terkait dengan lisannya itu beda-beda. Ada kalanya dibebaskan, ada kalanya tidak bisa berbicara sama sekali, kemudian ada kala bicaranya itu terarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wailul yauma idzil lil mukadzibin, hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum khairun fa'budu. Ini adalah hari keputusan.
kami kumpulkan kalian dari orang-orang yang terdahulu. Di hari kiamat, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir bakal dikumpulkan. Tapi khusus umat Nabi Muhammad berkata, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita itu umat yang datangnya belakangan. Tapi nanti kalau disidang di hari kiamat, kita duluan. Ini keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak diterima oleh umat-umat yang lain. Kenapa? Karena konsekuensi dari Nabi Muhammad berdakwah itu adalah umat yang paling besar. Nabi Muhammad diputus semenjak beliau hidup, dan risalah atau dakwah beliau itu berlaku sampai yaumul qiyamah. Sehingga kalau dibandingkan jumlah umat beliau dengan nabi yang lain, jumlah umat yang paling banyak itu adalah umat Nabi Muhammad. Sehingga logis kalau umat ini disidang terlebih dahulu. Sebuah kebahagiaan kalau datangnya belakangan, tapi disidang duluan dan akhirnya masuk surga duluan. Yang paling gak enak itu datangnya belakangan, disidang duluan, ternyata masuk neraka. Sehingga masuk nerakanya lebih lama daripada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh lebih dulu daripada kita, lebih tua daripada kita, tetapi mereka nanti malah disidangnya belakangan. Kalaupun mereka sama-sama ada yang masuk neraka, setidaknya akan untung karena masuk nerakanya belakangan. Yang apes itu umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka. Kayaknya disidang duluan tapi masuk neraka duluan gitu ya. Padahal umatnya Nabi Nuh yang masuk neraka belum masuk neraka, kaumnya Nabi Musa belum masuk neraka, dia sudah masuk neraka. Jadi ya tergantung nasibnya nanti, baguskah atau burukkah. Kalau bagus berarti masuk surganya lebih cepat. Apes kalau kemudian masuk neraka berarti masuk nerakanya lebih cepat, lebih lama. Padahal datangnya belakangan tapi masuk nerakanya malah duluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau kalian pada hari ini punya tipu daya, lakukanlah. Ini teguran bagi orang-orang yang membanggakan apa yang dia miliki di dunia, yang dia rasa akan bisa menyelamatkan dia di akhirat. Seperti contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan ketika dapat berita kalau dia bakal masuk neraka, bukannya takut, bukannya bertobat, tapi malah nyombong. Ya Muhammad, kalaupun aku masuk neraka, gampang. Aku tebus dengan uangku yang banyak. Kalau nanti uangku nggak cukup, aku punya anak yang banyak, aku tebus dengan itu. Maka hal itu dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Fa in kana lakum kaidun faqidun. Kalau kalian dulu di dunia punya tipu daya yang akan kalian gunakan di akhirat, gunakan sekarang. Tapi ternyata semua itu tidak ada gunanya, karena ketika manusia mati dan dibangkitkan saja, tidak ada harta di dunia yang dibawa. Kalaupun dia punya anak, setiap manusia nanti akan ngurus nasibnya masing-masing. Anak Abu Lahab lebih mementingkan jiwanya sendiri daripada menyelamatkan jiwa bapaknya. Sehingga apapun yang direncanakan manusia untuk bertipu daya di hari kiamat tidak akan berguna. Terkecuali kalau benda itu berada di tangan orang beriman. Benda itu ketika di tangan orang beriman digunakan untuk sedekah, digunakan untuk mendanai dakwah fisabilillah dan sebagainya, akan berguna nanti di hari kiamat. Tapi kalau di tangan orang kafir gak ada gunanya sama sekali. Kemudian wa yawma idzil mukadzibin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Kemudian Allah berbicara nasib orang kebalikannya, yaitu orang-orang yang beruntung dan bahagia. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di bawah naungan
dan dekat dengan mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun. Mereka mendapatkan nikmat berupa buah-buahan sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, di surga itu seringkali digambarkan nikmat makanannya adalah buah. Di surga itu selain buah ada. Di surga itu nanti roti ada, nasi buat, ada nggak? Tidak ada. Allah hanya menyediakan makanan penduduk surga itu dengan buah-buahan. Kenapa buah? Tidak dengan makanan yang lain. Kata para ulama, karena buah itu perwakilan makanan yang sederhana dan praktis. Buah itu adalah makanan yang tidak butuh proses untuk dimakan. Dia tidak butuh dimasak dulu, langsung bisa dimakan. Tetapi bedanya buah di surga dengan di dunia, seluruh buah di surga itu semuanya bisa dimakan, tidak ada yang terbuang. Beda dengan buah di bumi, kadang-kadang bijinya tidak bisa dimakan, kulitnya tidak bisa dimakan, kecuali cuma 2 buah saja yang mirip dengan buah di surga, yaitu buah apa? Buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun kayak buah di surga, semuanya bisa dimakan, kulitnya bisa dimakan, dagingnya bisa dimakan, bijinya bisa dimakan. Tapi kalau selain 2 buah ini pasti ada yang dibuang. Termasuk tadi Bapak bilang apel. Apel itu bijinya dibuang. Semangka bijinya dibuang meskipun kecil. Apalagi kedondong dibuang. Baik. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah menunjukkan ekspresi bahagianya dengan mempersilahkan penduduk surga itu untuk makan dan minum penuh dengan kenikmatan. Kenapa orang-orang itu bisa makan dan minum di surga dengan penuh kenikmatan? Bima kuntum ta'malun. Disebabkan karena amal kalian di dunia yang telah kalian lakukan. Ini dalil bahwasanya masuk surga itu tidak cukup dengan keyakinan. Masuk surga itu juga dengan beramal soleh. Maka orang yang semakin banyak amal solehnya, kenikmatannya di surga berlebih dibandingkan yang sedikit amal solehnya. Kemudian Allah berkata, Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kemudian Allah berbicara tentang penduduk neraka lagi. Makanlah kalian dan nikmatilah makanan itu sedikit, dikarenakan kalian pernah berbuat dosa. Dulu pernah kita bahas, di surga pun ada menunya. Cuma dipersilahkan para ulama, apakah makanan-makanan di neraka itu semuanya dihidangkan, atau menu-menu itu disesuaikan dengan tingkatan dosa mereka, tingkatan neraka di mana mereka tinggal. Para ulama beda pendapat. Di antara hidangan di neraka itu kan buah zakum. Buah yang ketika dimakan oleh yang memakan akan menghancurkan seluruh organ tubuh manusia yang di dalamnya. Buah yang kata Nabi, seandainya getahnya atau cairan di dalam buah ini 1 tetes saja turun ke bumi, bumi akan gersang. Kalau setetes air dari buah zakum saja bisa membuat bumi itu kering gersang, apalagi kalau dimakan. Menunjukkan betapa tersiksanya orang-orang di dalam neraka. Belum lagi kemudian minumannya adalah timah yang mendidih. Atau kemudian Allah mengumpulkan darah dan nanah yang keluar dari tubuh penduduk neraka itu, kemudian dijadikan minuman bagi penduduk neraka.
udah mereka tersakiti sampai keluar darah dan nanahnya, kemudian ditambah dihinakan dengan diperintahkan meminum darah dan nanah akibat luka yang mereka alami ketika dimasukkan ke dalam neraka. Wailu yawma idzil lil mukadzimin. Wa idza qila lahum kamu la kamu. Apabila dikatakan mereka untuk sujud, mereka tidak sujud. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah ungkapan ketika Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka tidak meresponnya. Maka Allah mengungkapkan ketidakmauan atau ketidaktaatan kafir Quraisy itu dengan gerakan rukuk. Karena gerakan rukuk itu kan gerakan yang menunjukkan ketaatan, apalagi sujud. Wailu yauma idzil lil mukadzimin. Kemudian Allah menutup surat ini dengan berkata, "Fabi ali hadisin ba'dahu yu'min." Maka dengan perkataan apalagikah yang akan membuat mereka beriman? Kalau dengan Al-Quran yang penuh dengan mukjizat, kalau dengan Al-Quran yang penuh dengan informasi yang dapat dibenarkan, kalau dengan Al-Quran yang bisa mematahkan argumen-argumen mereka saja mereka tidak percaya, terus dengan perkataan apalagikah yang membuat mereka dapat percaya? Ini sebuah ungkapan tentang betapa kerasnya hati orang-orang musyrik Mekah, yang kemudian Allah berkata bahkan Al-Quran pun tidak bisa melunakkan hati mereka, tetapi semuanya itu kembali kepada sikap mereka yang akhirnya Allah balas dengan kedahsyatan siksa di neraka. Baik, demikian, moga-moga bermanfaat. Alhamdulillah selesai pembahasan tafsir juz 29. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan surat-surat di juz berikutnya, yaitu juz 28. Kurang lebihnya mohon maaf, sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilakan. Yang pertama, memang yang bakal mengalami hari kiamat besar, yang mengalami kejadian alam semesta ini dihancurkan nanti, yang melihat hanya orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang Islam sebelumnya sudah dimatikan dengan angin yang lembut. Jadi karena Allah sangat sayang terhadap orang beriman, sampai-sampai dibuat mati dulu, tidak ikut merasakan atau melihat kejadian dahsyatnya hari kiamat. Adapun orang-orang munafik digolongkan sama seperti orang kafir. Orang munafik itu sebenarnya kan kafir, tetapi penampilannya saja seperti orang beriman. Sehingga meskipun dohirnya kayak orang beriman, tapi hatinya hati orang kafir, di mana Allah tidak bakal tertipu dengan penampilan seseorang. Maka orang munafik pun nasibnya seperti orang kafir. Orang munafik juga bakal mengalami kejadian hari kiamat, melihat dahsyatnya hari kiamat. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa tadi? Surga. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Maksudnya itu bagaimana?
Memang Nabi pernah bersabda demikian, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau orang itu dapat rahmat Allah, pasti diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Tapi amal soleh itu bukan tiket untuk masuk ke dalam surga. Karena tiket masuk ke dalam surga itu yang pertama beriman. Kita dapati dalam kehidupan ini, orang kafir pun beramal soleh. Michael Jackson itu kurang apa? Konon dia punya dana jutaan dolar untuk bikin panti asuhan. Bunda Teresa itu amal solehnya kurang apa? Bahkan ketika dia mendakwahkan Katolik sampai ke pedalaman Afrika, bahkan suku yang sedang dia dakwai itu terkena penyakit lepra, dia tidak mau pulang. Bahkan dia mengatakan lebih baik saya mati dalam keadaan lepra dengan orang-orang ini, orang-orang yang saya dakwai. Artinya secara dohir mereka juga beramal soleh, tapi amal soleh mereka tidak bakal menyebabkan mereka masuk ke dalam surga karena tidak punya syarat yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Dan yang kedua, meskipun beramal soleh, amal soleh itu nanti dipilah-pilah, diperlihatkan nanti ikhlas atau tidak. Sebagaimana dulu pernah kita bahas tentang 3 orang yang diseret pertama kali ke dalam neraka. Justru bukan orang kafir, bukan orang munafik. Yang diseret ke neraka pertama kali itu justru orang beriman yang beramal soleh. Tetapi karena amal soleh mereka itu tidak ikhlas, maka mereka tidak langsung masuk ke surga, malah mampir ke neraka duluan. Yang pertama adalah orang yang berjihad sampai kemudian mati syahid. Sepengetahuan orang dia mati syahid, tapi ternyata jihadnya itu untuk mendapatkan gelar sebagai seorang pemberani dan pahlawan. Berarti kan dia ketika berjihad tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran bukan untuk mengajarkan manusia yang belum tahu Al-Quran akhirnya tahu Al-Quran, yang belum bisa baca akhirnya bisa baca, tetapi untuk dipuji bahwasanya dia punya suara yang bagus dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang berderma, orang yang hobinya membantu orang, tapi ternyata membantunya itu untuk mendapatkan gelar jagoan, mendapatkan gelar orang yang ringan tangan, dermawan dan sebagainya. Jadi memang bukan karena amal soleh, karena amal soleh itu syaratnya beriman dulu. Yang kedua diperiksa dulu ikhlas atau tidak. Sehingga Nabi kemudian mempertegas yang menyebabkan kalian masuk surga itu adalah rahmatnya Allah. Maksud rahmat Allah itu apa? Hidayah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, orang itu akan beramal dengan amalnya benar. Dia tidak lihat, dia kemudian tidak mengharapkan iming-iming dunia dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah hidayah dari Allah supaya dia dapat melakukan amal soleh yang benar, yang pasti nanti diterima oleh Allah. Tidak semata-mata amal soleh, karena orang kafir pun juga bisa beramal soleh, orang beriman pun juga bisa beramal soleh, tapi bermasalah dengan niatnya. Wallahu a'lam. Salah satu tanda hari kiamat yaitu munculnya ad-dukhan, munculnya asap yang kemudian menggiring manusia ke wilayah Syam. Konon munculnya dari Yaman, kemudian menggiring manusia, yaitu maksudnya orang-orang kafir, dikumpulkan di daerah Syam. Adapun hakikatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, dan cara menggiringnya butuh berapa lama, saya tidak tahu.
tidak diterangkan oleh para ulama, tidak diterangkan dalam hadis. Tetapi itu menjadi salah satu tanda hari kiamat besar, munculnya asap yang mengirim manusia ke wilayah Syam. Wallah. Ada lagi? Di surat An-Nisa ayat 116 Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Nah, dalam realitas sehari-hari sering kita jumpai banyak orang yang KTP-nya itu Islam, KTP-nya Islam. Kemudian kadang-kadang juga terlihat sholat di syuting gitu ya, sama wartawan, terlihat kayak sholat. Tapi dalam kegiatan sehari-hari itu sering ini menggunakan dukun, profan, misalkan kayak pawang hujan. Itu nanti seperti gimana penilaian dari Allah? Baik, yang pertama, surat An-Nisa ayat 116 adalah informasi tentang sangat murkanya Allah terhadap perbuatan syirik. Sampai-sampai di dalam ayat ini Allah berkata Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Tetapi kita perlu paham dulu maksud dari ayat ini apa. Allah tidak akan mengampuni hamba ketika berbuat syirik yang syiriknya itu dibawa sampai mati. Tapi kalau sebelum mati dia bertobat, maka dalilnya adalah ayat yang lain, yaitu Allah berkata innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Jadi ada dua ayat di dalam Al-Quran yang mungkin terkesan kontradiktif. Ayat ini menggambarkan seluruh dosa diampuni kecuali syirik. Ayat yang lain menggambarkan seluruh dosa diampuni. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan orang tidak akan diampuni oleh Allah kalau sampai mati syiriknya dibawa. Maka terhadap saudara-saudara kita yang masih berbuat syirik, kita mendoakan moga-moga sebelum meninggal tobat, ya, sehingga dia tidak termasuk yang diharapkan untuk masuk ke surga. Dan yang kedua, merupakan tugas kita ketika melihat orang berbuat syirik untuk mengingatkan. Masalah dia mau terima atau tidak itu urusan Allah, karena urusan kita itu menyampaikan dan hidayah itu milik Allah. Jadi ya, sehingga memang kita akui ada muslim tapi aktif dengan syiriknya. Nah, kabar buruknya adalah kalau syirik itu dibawa mati, nanti kamu akan masuk ke surga, akan masuk ke dalam neraka. Maka supaya kamu bisa berkesempatan masuk surga, berhentilah sebelum kamu mati dalam keadaan berbuat syirik. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Bahwa Allah itu menciptakan manusia di bumi ini untuk bertakwa. Bagaimana dengan manusia kita yang mungkin tidak terima dengan kita? Maka banyak kita dengan panggilan dan sebagainya, termasuk suku-suku yang mungkin di pedalaman yang tidak mempunyai agama. Bagaimanakah nanti bila kiamat apakah semua orang kafir semua neraka atau bagaimana? Mohon penjelasan. Baik, memang para ulama khilaf tentang tadi ya, orang-orang yang belum pernah mendapatkan dakwah Islam ketika mati dengan keyakinannya itu apakah masuk surga atau neraka. Sebagian ulama mengatakan kalau memang matinya dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka masuk neraka. Tapi tadi saya mengutip perkataan Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka rasul. Sehingga orang itu bakal masuk neraka atau tidak tergantung dia pernah dengar dakwah Islam atau tidak.
Kalau sampai mati dia belum pernah mendapat dakwah Islam, meskipun mati dalam memeluk keyakinan selain Islam, menurut jumhur ulama tetap masuk surga. Karena dia belum pernah dapat informasi tentang Islam. Tetapi kalau kemudian sudah dapat informasi tentang Islam, dia kekeh dengan keyakinannya, dia pasti masuk surga. Para ulama khilaf, apakah nasib orang-orang yang tinggal di pedalaman itu mati dalam keadaan keyakinannya surgakah atau neraka. Tetapi yang lebih kuat adalah mereka masuk ke dalam surga karena belum mendapatkan dakwah Islam. Cuma permasalahannya, manusia itu sudahkah mengupayakan untuk mendapatkan kebenaran? Karena kebenaran itu harus dicari. Suku pedalaman itu pernah keluar nggak untuk mencari kebenaran? Suku pedalaman itu ketika ada rasa tanya di dalam hatinya, keluar nggak dari daerahnya untuk mencari jawaban atas pertanyaan di dalam hatinya. Nah itu yang jadi permasalahan. Kalau sempat terbesit dalam hatinya pertanyaan tentang Tuhan, tapi dia tidak keluar mencari jawaban, mati dalam keadaan masuk ke neraka. Tapi kalau dia sudah berusaha mencari kebenaran tapi gak ketemu sampai dia mati, maka dia mati dalam keadaan dimasukkan ke dalam surga. Para ulama kemudian menyebutkan Allah itu punya sifat lebih suka mengampuni orang yang berdosa daripada menghukum orang yang tidak berdosa. Paham ya? Allah itu sifatnya lebih suka mengampuni orang yang berdosa, bukan menghukum orang yang tidak berdosa. Orang-orang di pedalaman itu berbuat syirik, iya. Berdosa enggak? Iya. Tapi karena seumur hidup mereka tidak kenal Islam, tidak ada yang mendakwakan Islam, maka Allah ampuni mereka karena belum tahu tentang kebenaran. Itu disampaikan oleh Quran. Allah a'lam bishawab. Tapi maupun masuk surga atau neraka itu kembali kepada Allah SWT. Terserah Allah mau masukkan mereka kemana. Karena Allah itu perbuatannya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Perbuatan Allah itu tidak boleh ditanya. Justru kita nanti yang akan ditanya tentang perbuatan. Mau Allah masukkan ke dalam surga, terserah Allah. Mau dimasukkan ke dalam neraka, ya terserah. Baik, demikian. Moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan doa yang masih sedang berjalan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.